Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Mengalami terobosan hidup adalah dambaan dan sesuatu yang dipikirkan oleh setiap kita. Untuk menerimanya, arahkan hati dan pikiran kita pada hal positif, yaitu Tuhan, bukan kepada masalah yang terjadi. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini. Biarlah firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu merupakan isi hati-Mu dan urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan memberikan satu kekuatan, terobosan dalam iman percaya kami. Sehingga kami di dalam mengiring Engkau semakin terus mengarahkan pandangan kami bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menatap lebih positif. Firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk yang mempunyai indera yang dapat melihat, dan dari apa yang dilihatnya dapat memberikan sesuatu gambaran yang luar biasa. Indera yang dimaksud adalah mata, dan mata dapat membedakan sekitar 10 juta warna. Semua bagian mata saling bekerja sama untuk meneruskan cahaya yang berasal dari sumber cahaya ke otak untuk dapat diproses oleh sistem saraf. Mata memiliki kemampuan melihat yang dahsyat karena dari apa yang dilihat, walau itu sekedar tulisan, tetapi kita dapat mengimajinasikan atau membayangkan benda, binatang, atau apapun yang dilihat oleh mata. Kita tidak akan dapat menjelaskan di luar dari apa yang dilihat oleh mata. Demikian juga tentang diri kita. Tidak akan dapat membawa diri kita akan lebih besar dan baik bila diri kita sendiri tidak mampu melihat hal yang besar dan baik terhadap diri kita sendiri. Kita tidak akan meraih hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Maka penting sekali agar kita menatap lebih positif lagi tentang kehidupan kita dengan melekat dalam Tuhan dan percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Banyak orang percaya pada Tuhan, mengetahui dan sangat memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang besar, luar biasa, dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Bahkan mereka juga tahu dan paham di mana janji-janji Tuhan selalu mendatangkan hasil dan digenapi. Tetapi mereka tidak melihat bahwa dirinya dapat menaklukkan penghalang-penghalang karena diri mereka tidak dapat menatap ke depan dengan lebih positif. Alkitab mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh yang memberikan penglihatan secara jasmani. Hendaknya mata hati atau iman dapat membawa kita untuk melihat secara rohani agar dapat membawa diri kita naik ke tingkat yang baru dalam menggapai impian dan harapan. Dengan mencapai impian dan harapan, kita dapat menerima berkat lebih banyak, dan dengan menerima berkat yang banyak, kita juga dapat memberi lebih banyak. Bahkan kita dan keluarga dapat menikmati hidup serta melayani Tuhan. Jadi, pemikiran secara sederhananya, kita tidak akan melahirkan sesuatu dalam pikiran bila tidak ada gambaran yang dipikirkan dan bila tidak ada dalam hati kita terlebih dahulu. Berarti kita harus memikirkannya di dalam hati kita melalui mata iman sebelum itu akan terwujud. Menatap lebih positif ke depan itu dapat dikatakan sebagai visi atau tujuan untuk menjalani hidup dan keimanan dalam mengiring Tuhan. Visi atau tujuan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus dapat menatap setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dengan lebih positif.
agar itu menjadi alat untuk dapat memproses kehidupan kita ke depan sehingga dapat terwujud dengan baik. Sesuatu yang penting untuk kita lakukan ialah dengan tetap melekat dalam Tuhan, maka akan melihat hal-hal positif yang akan terjadi dan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kekasih Kristus, membayangkan sesuatu dalam pikiran kita itu ibarat kanvas di mana kita dapat melukis apa saja yang ingin kita lukis melalui pikiran kita. Buatlah warna-warna yang indah dalam kanvas lukisan dan jangan goreskan warna yang memudar atau menghancurkan keindahan karya yang hendak dihasilkan. Demikian juga dengan kehidupan yang kita jalani. Hendaklah kita mampu untuk menatap lebih baik dan positif ke depan, di mana kita dapat mewarnai kehidupan dengan goresan-goresan warna yang dapat memberi keindahan, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, sekitar kita, dan apalagi untuk Tuhan Sang Pencipta kita. Analogi ini dapat menentukan batasan-batasan kehidupan kita. Jika kita ingin mengubah kehidupan dengan warna-warni yang penuh dengan keindahan, kita perlu mewarnai dengan berbagai warna hidup yang dapat menginspirasi dan bahkan memberikan arti yang baik bagi banyak orang. Mungkin saat ini kita belum dapat menginspirasi banyak orang karena belum mengalami hal yang baik dalam Tuhan. Mari jangan terjebak, apalagi berhenti dengan kondisi seperti yang dihadapi sekarang. Hal ini terjadi mungkinkah karena tidak mau melangkah atau karena permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, sehingga memberikan pandangan atau pendapat bahwa itu sebagai penghalang untuk mencapai impian dan harapan. Padahal permasalahan tersebut adalah alat untuk memproses yang akan membawa kehidupan lebih baik seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi apapun peristiwanya, tetaplah mengarahkan kehidupan kita untuk menatap kepada hal-hal yang lebih positif, bahwa itu bagian yang akan membawa kehidupan kita lebih baik serta dapat memuliakan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu mengokohkan kehidupan kami di dalam mengiring Engkau, sehingga kami memiliki satu kehidupan yang terus menatap setiap perkara kepada hal-hal yang positif, bahwa Tuhan sedang memproses kami, Tuhan sedang melatih kami, Tuhan sedang menguatkan otot-otot iman kami untuk kami dapat meraih janji-janji seperti apa yang Kau sampaikan dalam kebenaran firman-Mu, yang kami percayai bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah membuat kami susah, satu pribadi yang senantiasa ada menyertai dan menolong dalam setiap langkah kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,